Ka'ab al-Ahbar. Kata beliau begini, lau anna thawaba majlisil ulama bada linnasi laqtatalu alaihi hatta yatsruka dhu imaratin imaratahu hatta yatsruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi suqin suqahu. Paham artinya? Paham? Paham nggak? Kelihatan dari muka-mukanya. Kalau kita artiin, lau anna thawaba majlisil ulama, secara bebas, kalaulah seandainya pahala ngaji, seandainya pahala ngaji, kan bahasa seandainya berarti kan belum terwujud atau tidak terwujud, sehingga ada bahasa andai. Coba kalau malam ini gua ada yang undang tahlil, kan lumayan bawa berkat ke rumah. Tapi nggak diundang, biasanya gitu kan seandainya. Kalau lau anna thawaban majlisil ulama, kalau pahala ngaji, pahala duduk bersama ulama, pahala duduk bersama guru-guru, pahala duduk di pengajian ini bada linas, kelihatan sama kita. Kalau pahala ngaji ini kelihatan sama orang-orang, laqtatalu alaihi, pasti orang akan saling berperang untuk merebutkan pahala itu. Orang akan sikut-sikutan, akan main jorok-jorogan, akan main dorong-dorongan, perebutan untuk mendapatkan pahala ngaji. Kalau pahala ngaji diperlihatkan oleh Allah. Nah, makanya sampai saat ini karena nggak diperlihatkan, sesuatu yang berharga kan nggak dimurah mareh, sesuatu yang berharga kan nggak diobral, diasong-asongin, pasti tersembunyi. Hanya orang-orang tertentu yang tahu nilainya. Karena memang di zaman sekarang ini orang sudah terpenjara dengan materi ya, materialistis, sehingga lebih tertarik majlis yang ada berkatnya daripada majlis yang ada berkahnya. Kalau tahlilan itu insya Allah, jangan-jangan yang sholat, yang nggak sholat juga, bahkan musola sepi isya, musola kosong isya, pas kita datang ke tempat acara tahlilan, acara selamatan udah penuh. Ini orang kapan sholatnya? Kalau udah ada di sini. Lau anna thawaba majlisil ulama badal linnas, kalau kelihatan itu pahala ngaji sama orang-orang, pasti mereka akan laqtatalu alaihi, saling berperang untuk mendapatkan itu. Bayangin coba, untuk mendapatkan beras murah, daging murah, ayam murah, telur murah, sampai antri sampai jam 12 malam tuh di Pelona itu KJP, sampai jam 12 malam. Iya. Jadi seandainya pahala ngaji kelihatan, pasti begitu. Laqtatalu alaihi, akan saling berperang. Sampai-sampai kata beliau, hatta yatsruka kullu dhi imaratin imaratahu, RT pasti akan meninggalkan ke RT-nya untuk bisa hadir di pengajian. Lurah akan meninggalkan kelurahannya untuk bisa ngaji. Camat akan meninggalkan kantor kecamatan untuk bisa ngaji. Gubernur, presiden pun begitu. Hatta yatsruka kullu dhi imaratin imaratahu, pasti orang-orang yang punya kedudukan akan meninggalkan dulu kedudukannya, jabatannya, kekuasaannya, agar bisa hadir di majlis para ulama, karena begitu dahsyatnya pahala ngaji. Seandainya kelihatan, bukan berarti nggak ada, saking berharganya oleh Allah nggak diperlihatkan. Cuman efeknya, eksesnya, dampaknya terasa.
akan dirasakan atau terjadi walaupun nggak dirasakan. Adanya keharmonisan rumah tangga, adanya kelancaran dalam usaha, adanya solusi dari setiap masalah, adanya Allah anugerahkan anak-anak yang nurut, yang berbakti, yang soleh, yang soleha, itu boleh jadi barokah ngaji. Karena kesolehan dan kesolehan anak kita tergantung kesolehan kita juga sebagai orang tua. Apa istilah kita itu, buah mah jatuh kagak jauh dari pohon. Artinya kalau bapaknya kampret, anaknya kalong. Apa balik? Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Ya karena hasil dikasih dari hasil itu. Wa kullu dzisukin suqahu. Dan orang yang punya toko, yang punya pasar, yang punya pabrik, yang punya usaha pasti juga akan meninggalkan usahanya sementara untuk bisa hadir di pengajian. Lau seandainya. Nah, ini keprihatinan beliau bagaimana orang acuh. Karena boleh jadi orang itu nggak mau ngaji merasa sudah hebat dengan sholatnya, merasa sudah hebat dengan puasanya, merasa sudah hebat dengan kelihayannya dalam segala hal, sehingga merasa nggak butuh dengan ngaji. Padahal selama hayat masih dikandung badan, kita butuh ngaji, butuh ilmu. Karena kita semua tahu al ilmu nur. Ilmu itu cahaya, bukan cahaya mata. Cahaya mata mah lampu, lilin, patroma. Tapi ilmu adalah cahaya untuk basiroh, mata hati kita. Orang yang punya ilmu maka hatinya akan melek. Hatinya akan terang melihat mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana yang boleh dikerjain, mana yang nggak boleh dikerjain. Karena hatinya terang. Kenapa orang berani maksiat, berani ini, berani itu? Karena mata hatinya gelap, tidak ada cahaya. Dan cahaya itu ada cahaya ilmu yang Allah tanamkan, yang Allah tancapkan dalam hati kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan yuk di mana ada pengajian, di mana ada majlis, usahakan, sempetin, luangkan. Kalau nggak disempetin, kalau nggak diluangin, kalau nggak dipaksain, sampai kapan? Padahal ya man bidunya hushtagal qad gharrahu tulul amal. Banyak orang-orang yang terlena dengan dunia, hatta gharrahu tulul amal, dia tertipu dengan angan-angan. Ntar kalau udah selesai, ntar kalau udah beres, ntar. Ngaji yuk, kerja nih, ntar pada pensiun. Pas pensiun, ngaji yuk, aduh, cucu gak ada yang jagain. Pas cucu udah gede, ngaji yuk, waduh, ini anak yang nomor 1 udah diantar kalau kerja. Ntar kalau udah rumah tangga, waduh ada anak cucu lagi, nggak ada kelar-kelarnya. Karena setan kalau tidak bisa menjadikan kita orang jahat, maka setan akan berusaha untuk menjadikan kita orang yang merasa benar, bahkan merasa paling benar. Kenapa nggak mau ngaji? Tadi itu kata ulama, boleh jadi orang-orang yang nggak mau itu merasa hebat dengan sholat. Itu yang sholat, begini nggak sholat, merasa hebat dengan puasanya, sehingga nggak perlu ngaji, nggak perlu ilmu, nggak perlu tuntunan, nggak perlu bimbingan. Maka dalam hal ini pahala itu kan bagian dari yang goib, dan orang yang beriman akan meyakini itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakin. Innama bu'istu mu'alliman. Nabi itu diutus menjadi pengajar, mengajak dari kemusyrikan kepada tauhid, menyembah Tuhan selain Allah, menyembah Allah. Nabi mengajak dari minadz dzulumati ilan nur. Nabi itu mengajak. Nah, oleh karena itu berusahalah untuk selalu hadir di majlis para ulama, maka dengan itu keberkahan hidup akan Allah berikan. Banyak kalau kita berbicara tentang masalah ngaji, termasuk malam hari ini ya, mudah-mudahan jadi ibadah ngaji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah yang makbulah, yang diterima oleh Allah. Jangan sampai ngaji cuma sebulan sekali, setahun sekali. Aduh, padahal rezeki Allah tiap detik dikasih.
ibadahnya semua mau ya.